Hi, I am Priska Octaviani Bruginting. Welcome to my video entitled Developing Teaching Materials. I make this video to fulfill my final test in digital literacy subject. And today, I will show you the step-by-step that I do in developing my teaching materials, especially for grade 11 senior high school. It's simple but also challenging, but I use some of AI tools that make my work become easier. So, let's get started. Firstly, if you want to developing your teaching materials, you need to know and search about lampiran kompetensi inti dan kompetensi dasar bahasa Inggris SMA nomor 47. Kita dapat mencarinya melalui Chrome dan juga website-website yang ada di internet. Oke, ini saya sudah mencarinya dan mendapatkan filenya dari SlideShare. Ini merupakan lampiran resmi dari pemerintah mengenai kompetensi dasar dan kompetensi inti di pembelajaran bahasa Inggris. Now I want to take a look for grade 11 because I want to develop the materials from grade 11. This is. Jadi di dalam kelas 11 ini terdapat KD 3.1 sampai dengan 3.9. Dari semua KD ini saya hanya memilih satu KD, yaitu KD 3.9 dan 4.9 karena saya tertarik untuk mengembangkan KD ini karena terkait mengenai lirik lagu. Setelah kita mendapatkan file lampiran resmi dari pemerintah, langkah selanjutnya yang dapat kita lakukan ialah mengembangkan KD tersebut menjadi bentuk indikator. So, this is the indicator that I developed from KD 3.9 dan 4.9. Sebelum mengembangkan indikator tersebut, saya sudah mencari informasi melalui internet dan juga meminta salah satu guru saya di saat SMA memberikan salah satu contoh dari RPP yang sebelumnya sudah dikembangkan, dan saya melihat contoh bagaimana beliau mengembangkan satu KD menjadi indikator. So, untuk topik meaning through musik ini, saya targetkan dapat diajarkan dalam 2 meeting. Dan untuk satu meeting, guru harus mencapai 2 indikator, di mana 2 indikator untuk kognitif dan juga 1 indikator untuk psikomotorik dalam satu pertemuan. Oleh karena itu, jumlah dari indikator kognitif itu ada 4 dan jumlah dari indikator psikomotorik ada 2. Langsung saja ke main materialnya. Sebelumnya saya juga meminta untuk ChatGPT memberikan saya informasi mengenai bagaimana bentuk dan struktur dari bahan ajar yang benar, dan tidak hanya itu, sebelumnya saya juga sudah menggunakan aplikasi YouTube. Di sini saya mencari pengembangan bahan ajar, video-video pengembangan bahan ajar, dan saya mendapatkan banyak sekali video yang benar-benar membantu kita untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam pengembangan bahan ajar tersebut. So you can watch all of this video. It is so help you in developing teaching materials. And untuk menjaga kesesuaian antara pengembangan KD indikator dengan materi kita, saya memberikan instruksi kepada ChatGPT, di mana pertama sekali saya akan mengcopy seluruh KD dan indikator yang telah saya kembangkan sebelumnya dan memasukkannya ke dalam ChatGPT. And I say, hello, please help me to make main materials for
Song lyrics topic according to this KD and indicators. Enter. So ChatGPT akan memberikan saran rekomendasi yang terbaik menurut mereka mengenai bahan ajar utama dalam topik tersebut. Jadi, saran GPT yang pertama itu ada pengertian lirik lagu, fungsi sosial, dan juga unsur kebahasaan, dan lain-lainnya. Nah, jadi dengan begini, kita dapat lebih mudah untuk menyesuaikan antara materi utama kita dengan KD yang sudah kita kembangkan sebelumnya, agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara KD dan juga bahan ajar utama kita. Dan langsung saja untuk yang pertama, bahan ajarnya merupakan pengertian lirik lagu. Untuk pengertian lirik lagu ini, saya menggunakan beberapa sumber, yakni Merriam-Webster Dictionary. Ini saya menggunakan kamus ini untuk mencari definisi dari song itu tersendiri. Jadi saya mendapatkan definisinya dengan mengetik kata yang ingin saya cari di sini, dan ini merupakan pengertian dari song berdasarkan Merriam-Webster Dictionary. Gak hanya itu, saya juga menggunakan Cambridge Dictionary. Ini juga sangat membantu. Sama seperti Merriam-Webster Dictionary, kita hanya perlu untuk mengetik kata yang ingin kita cari di sini dan akan muncul pengertiannya di bagian ini. Not only that, saya juga berusaha untuk mencari jurnal-jurnal tertentu yang tentunya cocok untuk menjadi sumber dari bahan ajar utama ini. Caranya dengan begini. Please give me some journals that discuss about the definition of song enter. So in here, GPT can give us so many recommendation about the definition of song. Dengan berbagai sumber yang telah diberikan, kita dapat memilih jurnal mana yang menurut kita yang paling sesuai dengan apa yang kita cari. Contohnya, saya mengambil ini, Meaning of Songs. Dan selanjutnya saya pergi ke Google Scholar. Google Scholar ini merupakan salah satu website yang sangat membantu menurut saya untuk menemukan jurnal yang ingin kita gunakan sebagai sumbernya. Oke, ini merupakan salah satu, dan dilihat di sini ternyata tidak tersedia ya teman-teman. Oleh karena itu, kita boleh mencari contoh lain. Oke, contohnya ini. Karena tidak semuanya jurnal yang tersedia di Google Scholar itu dapat kita akses, oleh karena itu kita memerlukan sedikit usaha untuk mencari satu persatu. Oke, ini adalah contohnya, so we can download it and we can review the content of this journal. Is it suitable for materi yang kita cari atau tidak sesuai, kita dapat membacanya. Dan setelah kita membacanya, kita mencari bagian mana yang ingin kita gunakan untuk menjelaskan mengenai definisi dari song itu sendiri. Oke, saya ingin mengambil bagian ini sebagai definisi dari song tersebut. Misalkan seperti itu. Untuk menjadikannya menjadi suatu paragraf yang baik seperti ini, tadi kan sebenarnya pertama saya mencari di Merriam-Webster Dictionary dan juga Cambridge Dictionary, tapi dalam bentuk per poin.
Nah, saya sudah mengembangkannya menjadi bentuk paragraf. Begitu cara menjelaskannya. Oke. Nah, saya sudah menemukan bagian yang ingin saya ambil dari jurnal ini. Dan tidak hanya sampai di situ, saya perlu untuk mengembangkan beberapa sumber yang saya dapat sebelumnya menjadi suatu paragraf yang padu agar memudahkan saya untuk menjelaskan nantinya kepada siswa. Contohnya seperti ini, saya mengambilnya satu persatu dari Merriam-Webster Dictionary. Oke, this is. Saya mengetiknya kembali di ChatGPT. Song is from Merriam-Webster Dictionary. And this is the definition from Cambridge Dictionary. Okay. And I take from the journal this paragraph. And then I ask GPT to elaborate the answer, the definition to scientific paragraph. Please elaborate the definition of songs to be scientific paragraph. Make it naturally and systematic. Okay, enter. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan ini hasil dari elaborasi dari berbagai sumber yang telah kita dapatkan sebelumnya menjadi satu paragraf yang padu. Jadi tidak hanya sampai di situ, kita perlu untuk menyederhanakan kembali elaborasi ini agar bahasanya tidak terlalu sulit untuk dipahami dengan mengubahnya menjadi seperti ini. Please change the language more naturally, but keep academic. Alright. Okay. Here we got the definition that suitable for our teaching materials. Nah, selanjutnya seperti saran GPT tadi, kita juga mencari mengenai social function dari song itu tersendiri. Untuk social functionnya, sebelumnya saya sudah mencari dan mendapatkan social function itu dari McDonald 2021. Sama seperti cara-cara sebelumnya, sebenarnya ini juga saya dapat dari ChatGPT dengan meminta saran memberikan contoh-contoh jurnal yang sesuai mengenai social function dari song itu tersendiri. Ini. Mari kita lihat kembali. Seperti ini. Dan kita masukkan kembali ke Google Scholar. Dan cara ini terus saya lakukan, teman-teman. Mulai dari definisi, language feature, the structure, and the example. Okay. This is from Research Education. And sama seperti cara sebelumnya, saya juga kembali mereview dan membaca konten-konten dari jurnal ini mana yang sesuai dan saya menggunakannya untuk digunakan menjadi bahan ajar. Dan contoh lain yang bisa kita lakukan adalah dengan mengunduh
file ini. Oke, dan kita bisa memberikan file ini kembali kepada GPT dan memberikan beberapa instruksi yang jelas. Please give the social function of song lyrics from, okay, according this journal. Please make it clearly and systematically, and enter. Oke, kita menunggu sebentar dan tara, kita mendapatkan informasi yang kita inginkan, yakni social function dari song lyrics itu tersendiri. Ini sudah dijelaskan dan mungkin ini sedikit kurang memuaskan karena seperti biasanya GPT selalu memberikan kita dalam bentuk poin, namun di sini saya ingin agar jawaban dari GPT ini lebih sistematik dan lebih akademik, maka saya meminta ChatGPT untuk membuatnya lebih terelaborasi. Please elaborate your answer to be scientific paragraph naturally. Enter. Oke, di sini kita bisa mendapatkan paragraf yang kita inginkan. Di sini kita bisa lebih memahami poin-poin yang diberikan dari ChatGPT sebelumnya berdasarkan jurnal yang sudah kita berikan. So, kita sudah juga mendapatkan social function of songs and also the language feature in song lyrics. Ini sama seperti contoh sebelumnya juga, saya mencari dari beberapa sumber, baik itu antara jurnal dan juga ChatGPT sendiri. Dan khususnya di sini untuk language feature, saya menggunakan beberapa contoh secara langsung, yakni ini Bruno Mars. Ini merupakan lagu Bruno Mars, yakni Count of Me, and there are songs from Ed Sheeran, Perfect, and there are so many songs that I choose and I elaborate in this main material. Dan untuk mendapatkan ini, saya juga kembali menggunakan ChatGPT dengan menggunakan prompt. Please give me some of popular song that often listened by students in grade 11. Oke. Dan secara ringkas, no Indonesia, English song. Dan secara ringkas, kita akan mendapatkan berbagai jenis lagu populer, baik itu dalam jenis pop, upbeat, dan beberapa jenis lagu lainnya. Jadi saya mengelaborasikan antara ini language feature yang saya dapat di berbagai sumber dengan contoh langsungnya dan mengaitkannya secara langsung agar nantinya penjelasan yang saya berikan terhadap siswa menjadi lebih bisa untuk diterima dan lebih jelas untuk diterangkan kepada siswa nantinya. Dan untuk ini sendiri, how to figure out song meaning. Ini saya ambil sebelumnya dari buku bahasa Inggris yang secara resmi diterbitkan. Terdapat di chapter
It is the chapter 7 if I'm not wrong. Yes, from chapter 7, Meaning Through Music, in the page number, wait, I did this is number 102. Jadi saya menggunakan ini, menggunakan materi ini, how to figure out a song meaning, beserta dengan step-stepnya. Dan saya juga menggunakan beberapa contoh yang disajikan dalam buku ini. Contohnya saya menggunakan ini, oh bukan, menggunakan lagu ini, We Shall Overcome. Ya, dan juga beberapa lagunya yang saya cari dari berbagai sumber. Nah, di sini saya menyajikan mengenai step pertama, step kedua, step ketiga, keempat, dan kelima. Bagaimana kita dapat memfigure out a song meaning. Dan tentu saja dia terdapat juga contoh yang saya gunakan dalam menganalisis song itu. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya mengambil dari buku bahasa Inggris itu lagu Stand By Me by Ben Aking. Dan selanjutnya saya jelaskan kembali mengenai step by step interpretation-nya seperti step yang telah tersedia sebelumnya. Dan saya juga menggunakan contoh yang lainnya seperti Rainbow Warriors, dan ini lumayan populer di wilayah Indonesia. Jadi saya menggunakan lagu yang populer, baik itu di kancah internasional dan juga di nasional sendiri, agar siswa lebih mudah untuk menangkap materi yang akan dijelaskan. Dan cara yang saya lakukan agar bisa menyajikan langkah-langkah seperti ini dengan lebih jelasnya, saya mencari terlebih dahulu lagu ini di internet. Kemudian ini saya mencarinya di Chrome. Enter. Oops. Warriors lyric. Oke. Ini merupakan translation dari lagu Laskar Pelangi. Nah, saya mengcopy lagu tersebut dan kembali memasukkannya ke GPT dan memberikan prompt. Please. Oke, saya menggunakan step-step tadi. Please figure out the song meaning according this step. Berikan dan enter. Oke, jadi akan tersedia dengan lebih cepat dan dengan lebih mudah bagaimana interpretasi dari Rainbow Warriors song ini sendiri, mulai dari step yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dengan sangat jelas. Jadi tentunya ini benar-benar sangat membantu kita untuk menyelesaikan bagaimana cara untuk menentukan arti dari lagu yang disajikan. Dan ini saya lakukan sama sampai kepada lagu yang ketiga, Count on Me, sama seperti sebelumnya juga. And this is the important part, di mana di dalam KD itu sendiri juga mengaitkan mengenai song dengan kehidupan remaja. Jadi di sini saya juga menggunakan menggunakan ini sebagai salah satu main materialnya, yakni bagaimana siswa itu bisa menghubungkan antara lagu yang mereka dengar dengan kehidupan mereka sendiri. Dan ini juga saya dapatkan tentunya dari ChatGPT. Mungkin promnya dapat berupa seperti ini. Please
Give me the information that about connection between song and teen life. Enter. Oke, di sini juga kita mendapatkan informasinya dan kita bisa memilih bagian-bagian yang sesuai dengan apa yang kita minta. Untuk lebih jelasnya, dalam paper saya sudah membuat bagian dari setiap bagian dan menjelaskannya dengan lebih jelas. Oke, dan untuk bagian akhir dari main materials ini sendiri, saya menggunakan summary di akhirnya. Caranya juga lebih mudah, yakni kita hanya perlu untuk mengcopy semua pekerjaan yang sudah kita lakukan sebelumnya dan kembali lagi meminta bantuan kepada ChatGPT untuk meringkas main material kita. Contohnya, please summarize this into one paragraph clearly. Oke, dan paste. Dengan waktu yang sangat singkat, kita bisa mendapatkan summary dari teaching materials yang kita lakukan sebelumnya. Nah, dan kita juga harus membaca pelan-pelan dan juga mengartikan apa yang sudah kita baca sebelumnya agar apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan yang seharusnya. Jadi kita tidak boleh langsung mengcopy-copy dan memasukkannya ke dalam paper kita, namun kita juga perlu untuk menganalisis bagian mana yang bisa kita gunakan dan bagian mana yang harus kita buang. Alright, sudah semuanya. Dan satu poin lagi dalam pengembangan bahan ajar ini, di bagian akhir terdapat references. Ini berisi daftar pustaka dari semua sumber bahan ajar yang kita gunakan sebelumnya, seperti jurnal, seperti ini, dictionary, dan juga buku, dan lain-lainnya. Jadi, dalam referensi dalam main materials ini, kita perlu mengubahnya menjadi bentuk APA style, karena ini merupakan bentuk dari referensi yang paling populer di dunia akademik. Dan saya juga ingin memberikan sedikit tips bagi yang belum tahu membuat APA style dalam Google Scholar, kita juga bisa menggunakannya dengan seperti ini. Contohnya, kita ingin mengambil jurnal ini sebagai bahan ajar kita, dan kita tentunya perlu mencantumkan datanya di dalam referensi kita. Jadi kita bisa klik di bagian kutip dan kita langsung mengcopy bagian APA style. Jadi di sini tersedia MLA style, APA style, dan style yang lain. Dan kita perlu untuk mengutip bagian APA style saja. Oke, I think that's enough untuk penjelasan saya mengenai bagaimana saya mengembangkan teaching materials dalam satu KD. Jadi, untuk kesimpulannya, hal yang saya lakukan pertama sekali adalah mencari lampiran resminya dan mengembangkan KD menjadi beberapa indikator dan menggunakan KD dan indikator itu sebagai pacuan dalam mengembangkan main materialnya, dan saya menggunakan ChatGPT dan beberapa tools lainnya yang membantu saya untuk mengembangkan bahan ajar tersebut. Dan tidak lupa di bagian example-nya saya menggunakan example dari international and national song lyrics dan diakhiri dengan reference APA style.
I think that's all from me. Thank you for listening my explanation from the beginning until the end. And I hope all the information that I give to you, it is really help you in developing your teaching materials in the future. Thank you and see you. Bye-bye.